Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di podcast pagi Success is for you. Masih dengan King. King, monitor. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdoa dulu yuk. Ribut Mas Hamim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. King, gimana kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Udah mulai mengerjakan tugas kemarin? Sudah mulai. Udah dapat berapa event? Masih di bawah 10 pagi ini. Kemarin? Kemarin berapa ya? 12 kalau nggak salah. Padahal PR-nya sampai 200 itu. 200 PR-nya ya. Enggak. Udah bisa ke belakang? Banyak sih kan nggak suatu waktu bawa buku kan, kadang kan gitu kan. Udah pergi-pergi keluar kah? Atau masih di rumah aja? Tadi ke pasar nganter istri, nemenin. Kadang gonceng dia, saya yang digonceng. Buka dong itunya, kameranya. Halo. Udah ini, nggak muntah-muntah. Alhamdulillah udah enggak. Udah enggak. Udah coba ini, minum VCO mungkin? Belum. Nggak berani? Maunya istri sih nunggu nanti Jumat kan kontrol. Setelah itu barulah. Sekarang hari Rabu ya. Hari Rabu, Jumat kontrol. Sensasi seperti tulang persendian itu gimana? Jadi mungkin efek lepas dari infus ya kan? Dari infus. Okay. Badan terasa sakit semua, sendi-sendi sakit, lutut semua sendi sakit semua. Badan punggung kaku, itu sensasi-sensasi yang saya catat seperti itu. Sampai sekarang itu sensasi itu masih sampai sekarang. Dan kalau orang yang pernah ngalamin pernah ngejalanin proses di rumah sakit kayak di infus itu mungkin ada tambahan obat kan, ya kan? Oh iya. Lepas daripada doping lah istilahnya ya. Istilahnya doping lah. Jadi badan terasa sakit, kaku semua. Setelah dilepas ya? Karena dilepas, ya kan? Karena kan hari-hari dapat apa tuh? Kayak antibiotik, anti nyeri, macam itu kan. Seperti itu. Dinonaktifkan ya subjeknya? Subjeknya. Kalau dihidupkan sebetulnya kan subjeknya itu. Kudu nih. Selama sakit kan jiwanya diaktifkan, ya kan? Pikirannya diaktifkan untuk berusaha untuk transenden, ya. Untuk transenden seperti itu. Insya Allah setelah ini akan jauh lebih baik, jauh lebih sehat, ya kan? Siap perayaan ini berarti ya? Sehat fisiknya, sehat finansialnya, sehat pikiran, semuanya sehat insya Allah. Amin insya Allah. Intinya siap belajar lah. Sip. Yang mau ngajak mutungan, ngajak karepe dhewe. Pas belajar jauh ndang waras ya. Iya. Golek agak lebih tinggian gitu loh kan. Sebenarnya masalah itu nggak usah diselesaikan, selesai sendiri. Tapi kita fokus ke masalahnya terus kan. Waduh, ini gejalanya sini nggak selesai gitu kan. Terlalu rendah. Tapi itu bukan perkara mudah loh Mas Cam. Ya memang. Pada kondisi normal, artinya kita ini dalam kondisi sehat fisik, sehat finansial, itu enak-enak aja kita ngomong kan. Tapi kemarin gitu loh, begitu jujur ya mungkin karena 45 tahun nggak kenal ada di dimensi 3 ya. Di dimensi ruang aja. Sehingga ya menghindari rasa sakit itu. Pertama, kedua kepinginnya cepat waras. Nice.
Kan memang idealnya sih ketika menerima sesuatu termasuk rasa sakit ya diterima ya, diterima. Nah, Ini adalah bagian daripada cintanya Allah. Kan begitu ya. kan? Hmm. Buat zikir, dibawa wirid. Kan. Pengetahuannya seperti itu, Hmm. tapi aplikasiannya ini yang jujur buat saya itu Hmm. nggak gampang, nggak mudah gitu. Maka buat teman-teman yang udah bisa ngejalanin ini luar biasa ini. Keren ya. Tapi memang semua itu kan belajar. Ada prosesnya. Tes. Pertama itu memang yaitu tadi way of thinking dulu. Jadi pemikirannya ya bawa ke sana semua terus ya kan. Nanti kedepannya diharapkannya jadi way of thinking. Way Udah of jadi thinking. akunya. Iya. Jadi kalau jadi Islam ya sudah satu paket itu kan. Ya, ya, ya. Jadi kemarin ya banyak yang saya dapat sih dari ketika sakit itu kan, karena banyak waktu untuk Alhamdulillah. berpikir, untuk merenung kan. Oh, Masya Allah, seperti itu luar biasa. Artinya ya memang Allah tuh luar biasa. Ya, Dari dulu. dari dulu kan. Kemudian itu tadi, cara penyetir dewi. Tasdirane ya Allah itu kan. Allah. Astagfirullahaladzim. Dan yang paling membagongkan itu ternyata di dimensi 3 nggak ada Tuhan ternyata. Subhanallah, ini Dan ngeri. kita berada di dimensi 3 terus. Di pura-pura aja sama Tuhan itu asli. Ya Tuhannya ya saya ini. Begitu kan? Ya Tuhannya kayak aku. Dia menyetir dewa. Orang dimensi 3, dimensi 4 itu Tuhannya saya. Ya kan? Tuhannya saya. Seperti itu. Allah Akbar. Ya Allah. Mantap, mantap. Ini semoga Bang Aswar sabar nih. Mengiring. Ya nggak apa-apa lah. Berapa bulan sih? Terus pembelajaran ini kan sampai akhir ayat kan. Minal mahdi ilal hadi kan begitu kudune ngono. Iya. Pengennya kok instan belajar saiki meneh waras. Iku pengen nyetir dewe. Tapi wingi rada ya tanda kutip terpukul lah. Kalau Bang Aswar bilang ya benar memang ojo guru melok murid, Rek. Murid melok guru. Ngututi. Kono sik jomblo ya, dewek. Lu kok orang materi. Hah? Wah, serangan pacar iki. Iya, aja sing ditiru iku nir. Semangat belajar ya. Semangat belajar. Bayangkan. Thank you. Tiap hari itu beli buku terus itu. Aku buat kan di watch. Kalau saya gak mari-mari. Nah, iya. Itu berarti willingness yang kurang. Iya, insya Allah nih sudah willingness ini. Udah mulai baca-baca lagi nih. Mulai baca-baca lagi lah. Mulai baca-baca. Iya. Daripada kawin narik. Oh iya. Nggak titik, metune akeh, wis belajar. Ngenteni panggilan proyek ya kan. Nah ya, mending sinau ngenteni proyekan sing gede sisan ya. Allah. Pokoknya dihidupkan keilahian transenden. Sehatnya badan enak ya kan. Alhamdulillah. Pokoknya transendensi terus lah ya. Sip. Belajar willingness untuk ngerjain jurnal harian. Walaupun mungkin belum setertib yang Bang Aswar inginkan mungkin. Tapi setidaknya setiap event-event yang hadir itu selalu saya catat, coba saya saksikan. Itu untuk menghidupkan jiwa keilahian atau transenden. Untuk apa namanya agar kesadaran selalu hadir ya kan. Nah, memang ya terus terang aja kita seringkali nggak sadar lah. Nggak aware ya. Nggak aware. Ya itu kelamaan di dimensi 3 itu. Dimensi 2. Sudah menina bubukan istilah ngono yo. Nah, terus turu ae. Allah. Ya memang selama ini nggak ada pembelajaran untuk mengaktifkan subjek itu. Nah, betul. Oh ini Bang Aswar sudah join. Mr. Koa. Coba. Assalamualaikum Bang Azhar.
Waalaikumsalam. Masya Allah. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Masya Allah. Siap belajar lagi nih Bang? Oke. Mana ini? Kayaknya kau udah segar ya? Nah, alhamdulillah sudah segar Bang. Tapi dilepas apa? Infus gerdek, Bang. Ya, sensasinya masih ada lah. Sensasi fisik masih ada. Kemarin kayak makan itu kayak apa ya? Orang sakau loh, kayak orang sakau. Oke. Ya itu habis dikasih doping ya, terus habis itu dilepas. Sakau. Jadi itu kayak nage gitu badan ya. Iyalah. Orang memang infus itu kan ya itu tadi mungkin ada unsur-unsur kimia tertentu yang menjadikan tubuh itu terasa tercukupi kebutuhannya kan. Seperti itu. Ketika dilepas, ya terasa sekali. Sakau betul gemeter. Langsung 75 itu. Subhanallah. Siap belajar Bang? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak bisa toh Kang bukunya itu. Iyo, di beli itu Kindle murah-murah hilang, kayak yang biasa. Maksudnya habis itu kan aneh kan. Kindle kok bisa. Kalau yang ini versi booknya bisa nggak dikirim ke Indonesia? Nah, saya coba kok ya. Kalau nggak kirim ke Malaysia aja, ke alamatnya Kasara gitu ya. Siap. Oke. Indonesia suka ini loh, suka apa namanya? Suka nggak bisa semua bisa dikirim ke Indonesia. Mungkin kalau Malaysia mungkin bisa. Nanti dari Malaysia kirim ke sini. Oke. Susahnya nyari buku. Nang Pripus nggak ada tak Kang? Nggak ada, saya pesan-pesan khusus gitu enggak. Oke lah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita lanjut obrol-obrolan. Jadi setelah kita mendefinisikan ya, setelah kita mengidentifikasi diri kita, itu kan akhirnya ketemu transenden atau seseorang lah. Setelah itu kan kemudian kita merespon kehidupan dari salah satu posisi ini. Merespon kehidupan dari posisi transenden atau posisi seseorang. Responnya tentu berbeda ya. Jadi semakin lama itu respon kehidupan itu semakin kreatif. Makanya ya untuk latihan pertama meresponnya itu ya yang penting sadar posisi walaupun telat gitu. Ini kan kalau kita membuat workbook kayak gini, tabel kayak gini, itu kan kemudian sudah telat. Tapi enggak apa-apa dari situ dulu. Jadi misalnya pengalaman seseorangnya ya batuk, saldo sisa 50.000. Yang mengetahui semua ini kan itu adalah yang transenden. Tinggal dicentang gitu ya, centang. Ini transenden. Pihaknya itu untuk memperkuat ya. Memperkuat penyaksian bahwa di balik yang tampak itu ada esensi gitu ya. Di balik yang tampak itu ada esensi. Jadi kita di sini merangkul ya seseorang yang dirangkul, transenden yang dirangkul. Nah,
merangkul semuanya itu apa namanya itu ya, Asmaul Husnanya semuanya dirangkul. Itu kalau nggak salah Asmaul Husnanya itu, coba cariin dulu ya, Al-Wasi ya. Al-Wasi itu semuanya dirangkul. Ya. Al-Wasi itu kalau ininya semuanya dirangkul. Seperti itu. Jadi apa namanya, maha luas ya. Jadi semua bisa dimuat, semua dirangkul. Ya tidak dibedakan. Jadi dari situ kemudian tuh ya, moga-moga ini ya, Asmaul Husna Al-Wasi ini biar lebih cepat kita masuk ke alam kebolehjadian ya. Field of possibility itu kan maha luas. Seperti itu. Jadi lebih mudah lah ya, lebih mudah merangkul alam kebolehjadian itu Al-Wasi. Dan itu kita tulis ya, kita tulis pengalaman atau gejala yang dialami seseorang, terus kemudian yang transenden dirangkul juga diginiin. Seperti itu. Gitu. Yang penting tuh dari semua yang ada itu, kita kan akhirnya memilih, ya toh? Memilih ya, seperti itu. Kita memilih transenden, lalu kemudian tidak mengingkari keadaan itu ya, tidak mengingkari keadaan. Ini aslinya ya sederhana gitu ya, sederhana. Cuman kalau sudah terbiasa merespon kehidupan dari posisi seseorang, itu yang apa namanya agak berat ya. Karena seseorang itu pasti ya orientasinya perolehan. Pasti orientasinya perolehan. Dari apa? Misalnya pagi ini King badannya lemah gitu ya. Yaitu yang mengetahui yang lemah tadi itu yang transenden. Jangan sampai kemudian gejala tadi itu ditangkap oleh kesadaran ego lalu dia mendefinisikan dirinya berdasarkan gejala tadi. Ego kan gitu ya. Jadi ini saya kira cara paling mudah untuk apa istilahnya itu ya, kalau di komputer itu kan membatalkan ya. Membatalkan ego. Jadi langsung di counterbalancing gitu. Gitu. Nah, dan ini merupakan tahapan awal saya kira. Tahapan awal di mana kita mulai mengidentifikasi yang transenden itu hadir. Itu dulu ya, selama ya dulu saya bertahun-tahun hanya untuk latihan mengidentifikasi bahwa yang transenden itu ada dan hadir. Itu toh.
Seperti itu. Jadi hanya identifikasi dulu. Setelah yang transenden itu hadir, ada dan hadir, itu kan kita punya apa sense-nya ya. Kita punya sense-nya, disitulah kemudian tuh seseorang itu ya mulai apa istilahnya itu ya, mulai larut. Setidak-tidaknya kan ada 4 ya, ada 4 masalah spiritual itu. Yang pertama itu tuli, tidak pernah mendengar. Lalu kemudian tuh buta. Kalau sudah begini ini mengatasi ketulian dan kebutaan. Harus begini, baru begini. Seperti itu. Nanti kan setelah itu nanti bisu, nanti kebisuan itu nanti kalau sudah bisa apa ya punya pengalaman bersama transenden itu, lalu nanti bisa nggak lumpuh. Ya. Yang transenden itu sudah memiliki panggung, ya. Sudah punya panggung, sudah aktual ya dalam ruang waktu. Ya seperti jadi ini yang model kemarin yang dibahas di melarutkan ego itu dalam kehendak ilahi itu artinya tahapannya emang seperti ini. Yang pertama itu ya yang penting diakui bahwa yang transenden dan yang transenden itu ada dan hadir. Kita bersaksi atas itu dulu ya. Bersaksi atas itu. Mungkin kalau yang di sini itu udah punya ilmu ya, udah punya pengetahuan tentang hal-hal yang tak kasat mata dan yang kasat mata. Jadi yang transenden itu yang mampu menyaksikan yang tak kasat mata, alam kehidupan yang tak kasat mata dan dunia yang kasat mata. Ini yang transenden. Sementara yang seseorang, dia hanya mampu menyaksikan yang kasat mata saja. Dunia apa kehidupan yang tak kasat mata, dia tidak mampu. Seperti itu. Gitu ya, King? Kang, Siap. untuk membedakan bahwa itu benar-benar transenden atau masih sekedar pengamat itu gimana? Ya itu. Kalau transenden itu bisa menyaksikan yang tak kasat mata dan sekaligus yang kasat mata. Ini dunia, ini kehidupan. Jadi caranya dipangku dulu seseorang itu. Ya, toh? Seseorangnya itu dipangku. Yang sakit tadi itu dipangku karena itu mewakili kehidupan nature. Ya, toh? Itu nature. Jadi kalau misalnya pagi ini King masih lemas, itu nature berapa itu di balik lemas itu? Ya, toh? Nature-nya berapa? Misalnya 30. Kan udah ngerti itu. Udah bisa menyaksikan kehidupan. Nature 30 ini yang aktual ke dalam dunia dalam bentuk ya keyakinan, ya perilaku, sensasi fisiknya gitu ya. Seperti itu. Makanya kalau
seseorang ada gejala dia kemudian langsung mencari solusi perolehannya gitu ya. Oh harus begini, harus begini. Jadi itu terlalu pekat menjadi seseorang. Seperti itu. Dan memang seseorang itu dia menjanjikan ya. Menjanjikan perolehan itu loh. Jadi kecanduan jiwa kita terhadap materi itu ya sangat-sangat kuat ya. Apalagi ada beban rumah tangga gitu ya. Ada tagihan. Oh itu berat sekali. Tapi mau nggak mau gitu. Mau nggak mau ya mesti tetap dimenangkan ya. Walaupun misalnya narik ojek dulu, lalu kemudian pas pulang itu direview, yang menyaksikan hari ini seseorang yang narik ojek karena ketakutan nggak dapat hidup, itu sesuatu yang transenden gitu ya. Tetap direview. Jadi dalam keadaan tertekan, paling tidak cahaya transenden itu tetap bisa teridentifikasi masih di meskipun tuh di ujung hari gitu ya. Meskipun di ujung hari atau mungkin setiap kali habis tarik napas, yang menyaksikan tadi seseorang itu ya yang transenden, dicentang, di batin juga bisa, diniatin aja bisa. Yang penting cahaya dari kesadaran itu tetap harus bisa diidentifikasi. Seperti itu. Jadi kemudian itu biar benar-benar nggak tuli, nggak buta gitu ya. Biar nggak tuli, nggak buta. Nanti kalau sudah pintar, itu nanti udah bisa dia ngajar ya, bisa ngajar. Kalau udah nggak lumpuh, ngajarnya bisa kemana-mana. Panggungnya nanti banyak. Itu nanti dapat proyek berarti dari Tuhan. Jadi gimana mau dikasih proyek, masih tuli, masih buta, masih bisu, masih lumpuh. King, aduh ya Allah, proyekku mana? Kalau teman-teman saya udah dapat proyek, Tuhan masih tuli aja loh kalau proyek. masih buta aja loh kalau proyek. Isok Maria proyek Kingko. Saya dorong dipercaya, King. Siap. Proyeknya itu ada. Proyeknya itu proyek prasmanan. Jadi kalau sudah transenden itu, ya dunia dan kehidupan itu proyek ya. Lalu bagaimana? Niatmu itu ngerjain apa? Ambil sendiri. Pisahkan yang kamu tidak perlukan. Itu kan jenius namanya. Pisahkan yang tidak kamu perlukan. Nah itu menentukan yang kamu perlukan itu. Mengetahui yang tidak kamu perlukan itu butuh penglihatan transenden. Ya kan? Pisahkan yang tidak kamu perlukan. Itu kan kayak misalnya orang ada batu besar. Mau dijadiin patung. Apa yang dilakukan? Itu hanya memisahkan yang tidak diperlukan. Dipahat yang tidak diperlukan, dipisahkan. Lalu yang tersisa itu yang diperlukan saja gitu. Itulah seni kan begitu. Seni seperti itu. Seni.
Jadi misalnya gini ya, cari patung kuda aja lah. Katakan ini dari batu, mana yang bagus nih? Ya inilah. Dari kayu ini, tapi ini mana ya? Gabung-gabung. Yang utuh. Ini yang dari batu ya. Katakan ini. Ini kan dia hanya, ini kan awalnya gelondongan toh. Dia hanya memisahkan yang tidak diperlukan. Yang belum diperlukan. Oh ini tidak perlu, ini tidak perlu. Sehingga tersisa kayak gini. Nah, ini namanya proyek. Nah kalau masih tuli, masih buta, masih bisu, masih lumpuh ya, nggak ngerti apa yang harus dipisahkan. Nggak ngerti. Seperti itu. Itu proyek namanya. Seni, ya seni. Tapi itu hanya memungkinkan kalau kita transenden. Ya. Transenden itu kan menjadi jenius. Oh ini nggak penting ini. Dalam artian itu tidak saya butuhkan sekarang. Seperti itu. Kalau orang pintar kan mengerjakan yang disukai. Kalau orang jenius itu mengambil yang hanya diperlukan. Kalau orang bodoh itu definisi ya. Definisi kalau jiwa masih asfalafilin itu nggak tahu yang dicintai, nggak tahu yang diperlukan, pokoknya ikut aja. Pokoknya niru-niru aja dia itu. Niru aja. Dia niru. Itu. Nah, ya ini King juga perlu terus-menerus mengidentifikasi mana sebenarnya posisi yang saya perlukan untuk merespon kehidupan. Ya, yang transenden kan? Iya, Bang. Yang paling penting. Itu dulu ya, King ya. Siap, Bang. Bagaimana transenden selalu hadir ya, Bang? Oh, identifikasi. Identifikasi terus. Ya, jadi paling enggak sekarang itu berlatih. Berlatihnya apa namanya itu untuk terus-menerus mengidentifikasi. Jadi cari posisi dulu sekarang. Oh, posisinya yang tepat itu di sini. Lalu kalau sudah mapan, sudah manjing, sudah bereksistensi di situ, nah lalu merespon kehidupan dari posisi mapan itu. Seperti itu. Itu ya, King ya? Siap, Bang. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, King. Terima kasih, teman-teman. Selamat menjadi jenius ya. Dan belajar atau siap menjadi yang jenius. Oke, sip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenny.